내려와! Coba imagine nih, ada legend K-pop tiba-tiba berubah jadi monster di ring tinju ilegal, dark web lagi. Gimana coba tuh? Iya, siapa yang nggak tahu Rain yang jadi villain utama di Bloodhound Season 2. Di balik pertarungan berdarah yang bikin kita nahan napas, ternyata ada pesan-pesan yang deep dan relate banget sama kehidupan kita. Worth it nggak sih nunggu 3 tahun buat season ini? Yuk kita bahas, FYI no spoiler ya, bahas tipis-tipis aja. Buat kalian yang udah gatel pengen lihat kelanjutan aksi tinju epic nantian 3 tahun kita terbayar lunas nih guys. Ada Bloodhound Season 2 resmi rilis 7 episode full ya di Netflix. Melanjutkan kisah Kim Gon-woo yang sekarang udah jadi petinju profesional. Tentunya dengan sahabat setianya dong, ada Hong Woo-jin yang turun tangan nih jadi pelatihnya. Awalnya kelihatan damai banget nih, mereka udah punya rumah mewah dan kafe buat ibunya si Gon-woo. Tapi namanya juga Bloodhounds ya, kedamaian itu cuma sementara ya, buat pemanasan aja. Masalah baru muncul dan skalanya jauh lebih gila nih dari season 1. Kalau dulu musuhnya retenir lokal, sekarang dua bromance kita harus berhadapan dengan IKFC, sebuah liga tinju bawah tanah yang internasional ya. Yang beroperasi secara ilegal dong tentunya, pakai taruhan Bitcoin jutaan dolar. Nggak ada ampun, murni pertarungan hidup dan mati. Dan yang mimpin liga mematikan ini adalah Im Baek-jong yang diperankan secara brilian oleh Jung Ji-hoon alias Rain. Gila sih, ini pertama kalinya ya kita lihat Rain jadi villain murni. Dia digambarin sebagai senjata manusia yang karismatik tapi sadis. Dari ekspresi wajahnya, aura dominasinya, sampai pukulan mematikannya ini bener-bener bikin merinding ya. Netflix pinter banget sih pilih casting, ngubah image si bintang K-pop kita nih jadi monster yang haus darah yang terobsesi sama Gon-woo. Secara action, season 2 ini naik level ya secara signifikan. Koreografi tinjunya ini jauh lebih canggih, brutal, dan sinematik ya. Setiap pukulan, suara benturan, sampai efek darahnya ini kerasa lebih realistis ya. Pertarungan finalnya dijamin jadi salah satu adegan action K-drama terbaik di tahun ini. Tapi tenang, daya tarik utama Bloodhounds tetap utuh. Chemistry antara Woo Do-hwan sama Lee Sang-hee ini justru kerasa makin emosional dan dewasa nih. Kelihatan nih si Woo-jin tetap jadi mood maker yang ngasih elemen komedi di tengah adegan brutal. Sementara si Gon-woo tetap dengan karakternya yang penuh integritas. Di balik semua adegan baku hantam itu, serial ini nyelipin banyak banget nilai kehidupan yang disorot tajam sama si Netflix. Seenggaknya ada 3 pelajaran ya yang relate banget sama kita. Yang pertama, ada prinsip kuat lebih berharga dari segalanya nih. Si Gon-woo ini ngajarin kita kalau integritas itu nggak bisa ditukar nih pakai uang atau teror apapun. Yang kedua, kekuatan mental sama pentingnya dengan fisik. Nah, pertarungan sesungguhnya ini bukan cuma adu otot ya, tapi seberapa kuat sih mental kita ngendaliin emosi pas lagi terpojok. Dan yang terakhir, persahabatan adalah sumber kekuatan. Nah, kehadiran si Woo-jin ini ngebuktiin kalau support system yang tepat bisa bikin kita bangkit nih dari masa paling hancur sekalipun. Sebelum kalian cabut nih, ada fakta mind-blowing dari behind the scene yang wajib kalian tahu. Kalian sadar nggak sih gerakan tinju Lee Sang-hee di sini kerasa natural banget nih saking mendalami perannya. Dia ternyata sampai latihan fisik intens berbulan-bulan loh dan diem-diem ikut kompetisi tinju amatir beneran di real life dan dia menang loh. Nah, sutradara Jason Kim emang ngedesain action di season ini nih kayak cerita pahlawan tapi versi super realistis ya, dimana mereka cuma bisa survive pakai 2 kepalan tangan. Usaha keras mereka ini sukses bikin Bloodhounds Season 2 langsung nangkring di posisi kedua global Netflix Top 10. Nah, cuma dalam 3 hari rilis. Terus pertanyaannya, bakal ada season 3 nggak nih? Well, denger-denger dari wawancara terbarunya Lee Sang-hee, keputusan emang ada di tangan Netflix, tapi dia ngasih hint keras nih buat kalian yang nonton, jangan buru-buru di close nih di episode terakhir, karena ada post credit scene yang jelas banget ngetis kelanjutan ceritanya.
Tentu aja serial ini nggak sempurna ya, secara plot season 2 ini kerasa sedikit lebih predictable atau mudah ketebak ya dibanding season 1 kemarin. Pacing-nya kelewat cepet juga, bikin beberapa subplot kerasa kurang dieksplorasi nggak sih? Ada juga beberapa keputusan karakter yang mungkin bakal bikin kalian gregetan karena terkesan kurang cerdas dan ceroboh banget gitu. Atau mungkin ini disengaja ya biar kita gregetan. Tapi overall, serial garapan sutradara Jason Kim ini ngasih entertainment value yang luar biasa dong. Kalau kalian suka K-drama bergenre action thriller yang gelap, ini wajib sih jadi watchlist kalian. Rating dari aku ada di 8/10 ya, cukup worth it buat ditonton ulang, cuma buat nikmatin detail koreografi fight-nya yang sangat amat intens. Nah, buat kalian yang udah kelar nonton sampai post credit itu gimana teori kalian nih buat ancaman di season 3 nanti? Coba drop di kolom komentar ya. Yuk kita bahas bareng. Jangan lupa like video ini kalau kalian suka dan subscribe biar nggak ketinggalan update K-drama seru lainnya. Annyeong!